Di sebuah tempat yang dulu dikenal sebagai Kekaisaran Persia, lalu berubah menjadi Kerajaan Iran pada tahun 1950, mereka mengangkat Muhammad Mossadegh menjadi Perdana Menterinya. Mossadegh menasionalisasi perusahaan tambang Inggris dan Amerika dan mengembalikan minyak Iran kepada rakyatnya. Efek dari kebijakan itu, berkat campur tangan Inggris dan Amerika, Mossadegh dikudeta pada tahun 1953. Reza Pahlavi yang kemudian diangkat sebagai raja pilihan mereka. Disinilah kezoliman dan kekejaman terjadi. Sementara Reza Pahlavi bersenang-senang, rakyat dibiarkan menderita. Yang berani protes ditangkap dan disiksa. Tahun 70-an muncul propaganda untuk membaratkan Iran dengan menggeser tradisi lama. Rakyat Iran yang sudah merasa ternista meledak kemarahannya. Dengan pimpinan Ayatollah Khomeini, mereka melakukan pemberontakan. Reza Pahlavi berakhir dilarikan ke Amerika sambil menjalani rawat jalan penyakit kankernya. Tahun 1979, rakyat Iran mengepung kantor kedubes Amerika di kota Teheran menuntut Pahlavi dipulangkan, diadili, untuk kemudian digantung di depan warga. Disinilah cerita film ini dimulai. Massa yang sudah begitu marah akhirnya meledak dan mendobrak pintu gerbang yang tidak terjaga. Staf embassy yang sudah deg-degan sedari tadi akhirnya berkeputusan untuk membakar semua dokumen yang classified. Kepanikan terjadi di dalam kantor kedutaan. Pasukan tentara Amerika yang terkonsentrasi untuk berjaga di dalam diperintahkan untuk tidak melukai satu orang pun untuk mencegah terjadinya perang. Satu pertahanan yang boleh mereka lakukan hanyalah dengan menebar gas air mata. Rakyat Iran membabi buta, mereka mencoba mencari tiap celah masuk ke dalam kantor. Kericuan pun terjadi karena tentara Amerika mulai melempar gas air mata terhadap rakyat yang mulai melakukan perusakan. Komandan tentara kemudian keluar mencoba bernegosiasi dengan massa, namun yang ada ia malah dibekap dan dijadikan tawanan sehingga massa bisa masuk ke dalam kantor. Setelah itu, habislah sudah, kantor kedubes Amerika pun diduduki oleh warga Iran. 50 orang menjadi tawanan dan ada 6 staf yang berhasil lolos lewat jalan belakang. Keenam orang ini melarikan diri dan sembunyi di kantor kedubes Kanada. Kantor pusat di Gedung Putih mulai panik setelah mendengar berita itu. Mereka akan berdiskusi dengan Presiden Jimmy Carter untuk mencari jalan keluarnya. Sampai hari ke-69, ternyata para tawanan itu masih ditahan oleh pihak Iran. Lobi Amerika selalu menemui jalan buntu. Pihak CIA yang kemudian disalahkan karena melewatkan sinyal bahaya. Esok harinya, perkembangan yang genting kemudian terjadi. Pihak CIA rupanya baru dikasih tahu pihak Gedung Putih bahwa ada 6 orang pegawai kedubes yang masih sembunyi di kedubes Kanada. Kini pihak kedubes Kanada mulai kerepotan karena tentara revolusi Iran telah menggedor semua kantor untuk mencari ke-6 orang itu. Mereka telah mengetahui identitas ke-6 orang tersebut dari dokumen list pegawai yang tempo hari gak semuanya berhasil dihanguskan. Takut kalau mereka akan ikut digantung karena menyembunyikan buronan mereka, pihak Kanada ingin menyerahkan ke-6 orang ini kepada pihak Amerika. Rapat pun dilangsungkan di kantor Departemen Pertahanan Amerika dan pihak CIA berada di antaranya. Mereka mengusulkan berbagai cara untuk dilakukannya operasi penyelamatan ke-6 orang itu. Namun ide-ide yang muncul selalu mental oleh argumen Tony Mendes, orang CIA yang tugas khususnya memang dalam urusan penyelamatan sandera. Untuk masuk ke Iran dengan menyamar jadi guru atau petugas sosial nggak mungkin karena sekolahnya saja sudah tutup sejak 8 bulan yang lalu. Opsi untuk kabur melewati perbatasan bukanlah pilihan karena selalu dijaga oleh tentara revolusi Iran. Namun ketika ditanya, saat itu Mendes sendiri belum punya ide sebagai solusinya. Karena situasi makin meresahkan, akhirnya hal itu memancing Tony untuk berpikir. Dari kantor ia kemudian pulang dan menelpon anaknya yang sudah lama ia tak jumpa. Pernikahan Tony lagi diambang jurang, kini dia pun hidup terpisah dari keluarganya. Saat itu, ia memutar saluran yang sama dengan saluran yang sedang ditonton oleh anaknya agar ada bahan obrolan. Filmnya yang sedang ditonton adalah Battlestar Galactica. Obrolan itu kemudian terinterupsi oleh istrinya, dia menyuruh sang anak lekas tidur.
Kedua suami istri yang sedang renggang ini kemudian berbincang. Tidak terasa waktu berlalu hingga ketika perbincangan usai, channel sudah ganti film yang sedang diputar. Saat itu yang sedang diputar adalah film Battle for the Planet of the Apes. Monyet-monyet fiktif sedang melintas gurun pasir. Tony jadi terfikirkan sesuatu. Esok harinya, Tony mempresentasikan idenya kepada para petinggi di Dephan, Amerika. Mereka akan menyamar sebagai kru film dari Kanada yang hendak melakukan scouting lokasi untuk film sains fiksi di gurun-gurun Iran. Kebetulan, Tony ada kenalan orang Hollywood yang bisa bikin mereka terlihat meyakinkan, John Chambers yang pernah menang Oscar lewat film The Planet of the Apes. Dia ini spesialis makeup dan prostetik. Pada suatu hari, usulan itu akhirnya di-approve. Tony disuruh segera berangkat ke Hollywood untuk mempersiapkan semua rencananya. Tony pun tiba di studio Burbank, Hollywood, dan menemui John yang lagi sibuk syuting film Monster. Tony mengutarakan idenya untuk merancang sebuah proyek film bodong guna membebaskan 6 pegawai kedubes Amerika yang sedang terjebak di Teheran. Ia minta bantuan John untuk mengurus semuanya. Untuk membuat sebuah proyek film bodong, John tetap membutuhkan skrip beneran. Selanjutnya adalah urusan produser. Mereka butuh orang film beneran agar proyek tersebut bisa dipercaya. Tampang Tony hanya laku masuk kriteria sebagai asisten produser saja. Untuk itu, mereka pun berangkat menemui seorang produser Hollywood beneran yang bisa diajak untuk bekerja sama. Lester Siegel nama orang tersebut. Ia menyimak semua paparan John dan Tony. Sempat malas harus menempuh semua bahaya yang terbayangkan, Lester akhirnya mulai tergerak ketika melihat berita di TV di mana tawanan Amerika sedang terancam nyawanya di kota Teheran. Suasana di Teheran sendiri makin hari makin mencekam bagi ke-6 tawanan tersebut. Pihak warga Iran melalui seorang pelajar putri tetap menuntut agar Reza Pahlavi segera dipulangkan, sementara pihak Amerika bersikeras mereka tidak mau tunduk dengan tuntutan teroris. Warga Iran balik menuding bahwa Amerika lah adalah teroris sesungguhnya yang telah membuat kekacauan di negara mereka. Proses produksi film bodong ini mulai dikerjakan, namun ternyata sang produser tetap idealis dengan naskah yang akan ia siapkan, biarpun proyeknya sendiri proyek bodong. Tony sendiri makin ditekan oleh pihak kantor agar segera merampungkan rencananya. Akhirnya ia pun sembarang memilih naskah yang tertumpuk di meja pak produser. Ia memilih naskah film berjudul Argo yang genrenya science fiction dengan setting daerah Timur Tengah. Cocok dengan kondisi yang sedang mereka butuhkan. Sang produser kemudian mendatangi pemilik naskah dan membeli naskah film kacangan tersebut dengan harga yang murah meriah. Segala yang dibutuhkan sudah ia dapatkan, namun Tony masih merasa bahwa cover mereka belum sepenuhnya kuat. Sebuah produksi film akan nampak meyakinkan jika sudah diliput di media massa. Pada akhirnya, mereka pun merancang untuk melakukan press event dan akan melakukan baca naskah bersama dengan para calon pemeran yang daftar casting. Persiapan film bodong ini pun pada akhirnya jadi seperti praproduksi film beneran. Konsep visual dibikin sedetail mungkin, bahkan kostum pemeran pun sengaja pada diproduksi. Dilakukanlah press event itu di Hotel Beverly Hilton dan seluruh kru produksi film hadir untuk diliput para wartawan. Mereka beneran membacakan naskah film Argo ini yang terinspirasi dari boomingnya film Star Wars pada dekade tersebut. Pihak Teheran sendiri makin menebar ancamannya karena mereka yakin bahwa orang yang mereka tawan adalah para mata-mata. Mereka pun membawa para tawanan untuk diancam eksekusi, berharap di antara mereka ada yang mengeluarkan testimoninya. Namun ternyata mereka memang benar-benar pegawai kantoran biasa. Di kota Teheran, karena lokasi kantor sudah begitu rawan, akhirnya ke-6 orang ini dipindah ke rumah dubes Kanada. Ketika terdengar tanda-tanda penggerebekan, mereka pun segera bersembunyi di ruang underground. Seorang pembantu orang lokal yang bernama Sahar yang sering melihat ke-6 orang ini nongkrong gak kemana-mana akhirnya mulai curiga. Berita settingan produksi film Argo memang akhirnya dipublikasi. Pihak atasan CIA ternyata gak suka melihat agen mereka ikut dipampang bersama robot R2-D2. Susah-susah melakukan perencanaan, proyek ini ternyata malah di-cancel. Pihak Dephan Amerika akan maju dengan skenario penyamaran proyek pendidikan.
Tony dan tim produser tetap nekat, mereka maju ke orang di posisi tertinggi untuk melakukan lobby berikutnya. Setelah diyakinkan bahwa cover mereka benar-benar sempurna, lampu hijau pun diberikan bagi proyek bodong ini untuk tetap dilaksanakan. Tony sebetulnya saat itu ada janji kepada istrinya untuk hadir di hari ulang tahun anaknya. Namun demi pekerjaan, ia pun terpaksa mengabaikan janjinya tersebut. Tony langsung berangkat mengikuti jadwal penerbangan yang telah ditentukan. Tony terlebih dahulu pergi ke kota Istanbul, ibu kota Turki, untuk mengambil surat izin visa palsu atas nama John Harkins, identitasnya sebagai joint produser bodong dari seorang kontak orang Teheran. Dengan surat itu, ia kemudian meminta visa kunjungan kepada kedubes Iran di kota tersebut. Di Hollywood sendiri, John Chambers dan Lester tetap standby di kantor studio bodong, berjaga-jaga jika ada pihak Iran yang ingin mengkonfirmasi identitas Tony sebagai produser film mereka. Tiba di kota Teheran, Tony mengantri di bandara untuk diperiksa segala kelengkapan. Melihat suasana yang mencekam di lokasi itu, ia berharap bahwa dirinya lagi berkunjung ke Pangandaran. Masuk ke dalam kota yang masih bergejolak, Tony langsung berkunjung ke kantor Kementerian Budaya untuk mengajukan izin survei lokasi. Tony memperlihatkan naskah film Argo yang ia pegang. Dia juga menyebutkan bahwa bersama dirinya ada 6 orang kru lain yang akan sama-sama melakukan survei di lokasi tersebut. Tony menyebut lokasi-lokasi yang ikonik di kota Teheran. Salah satunya adalah Grand Bazaar di dalam kota. Pihak kementerian akan mereview ajuan tersebut. Setelah itu, Tony pun pergi menemui Dubes Kanada untuk ikut bersama ke rumahnya. Pak Dubes menegaskan bahwa pembantunya sudah mengenali mereka, jadi akan lebih baik kalau Tony bisa melakukan operasi itu secepat mungkin. Mereka pun tiba di rumah. Tony kemudian diperkenalkan kepada ke-6 orang yang sedang terjebak ini. Tony kemudian membagikan skrip film Argo yang minta agar mereka pelajari, meskipun di antara orang itu ada yang aneh dengan modus penyamaran yang harus dilakukan. Tony menjelaskan bahwa tidak ada orang Kanada dengan identitas orang biasa yang hari gini keliaran di kota Teheran. Identitas sebagai kru film adalah penyamaran yang terbaik. Tony merencanakan agar mereka pulang esok hari. Hafalan tadi diperlukan jika mereka nantinya diinterogasi dalam pemeriksaan oleh petugas imigrasi. Ke-6 orang ini kemudian berdebat karena seseorang yang bernama Joe sangat menentang rencana Tony. Dia nggak yakin mereka bisa lolos pemeriksaan imigrasi. Orang ini terlalu parno. Dia nggak sadar bahwa mereka sudah kehilangan opsi. Tony kemudian memberikan masing-masing cerita mengenai identitas samarannya. Semua harus menghafal tiap detail dari identitas barunya yang masing-masing. Malamnya, selagi Tony sibuk memalsukan buku paspor dari ke-6 orang kedubes tadi, ia menerima kiriman amplop dari Kementerian Budaya Iran. Mereka telah diberi izin untuk melakukan survei lokasi, namun dengan kawalan dari pihak kementerian. Kru film Kanada ini ditunggu esok hari di Grand Bazaar beserta ke-6 kru yang akan ia bawa. Esoknya pagi hari, Tony pun berkunjung ke rumah Pak Dubes untuk mengabarkan bahwa mereka nggak akan langsung pulang, tapi harus setor muka dulu ke Grand Bazaar di sore hari. Namun lagi-lagi Joe yang menjadi penghalang. Dia sangat ketakutan, juga nggak mau meresikokan keselamatan istrinya. Namun demikian, show must go on, mereka akan tetap pergi keluar jam 3 sore nanti. Selagi Tony sibuk mencari mobil untuk mereka pergi, para staf kedubes itu sibuk berdandan dengan menirukan gaya dandan pada foto paspor mereka. Ketika Tony balik lagi ke rumah tersebut, duo pasutri Joe dan Mary ternyata masih belum siap. Ia pun menghampiri mereka mencoba meyakinkannya. Akhirnya kedua orang ini berhasil diyakinkan, ketujuh kru film bodong ini pun jalan keluar menuju Grand Bazaar. Sepanjang jalan, mereka harus melalui kerumunan demonstran yang memuja Ayatollah Khomeini dan menghujat orang Amerika. Suasana sangat mencekam, namun mereka harus tetap bersikap tenang. Dengan hati-hati, Tony melajukan mobilnya melewati kerumunan orang, meskipun terpaksa mobil mereka harus jadi bulan-bulanan warga yang kadung gak suka melihat ada bule yang seliweran di kota mereka. Berhasil melewati kerumunan orang itu, mereka lanjut jalan dan tiba di Grand Bazaar, di mana di sana seorang pegawai kementerian sudah siap untuk menyambutnya.
Reza akan menjadi guide ketujuh kru film Kanada ini untuk melakukan survei di lokasi tersebut. Setelah mereka semua diperkenalkan, rombongan kru film Kanada ini pun jalan menembus pasar baru Teheran yang padatnya seperti mau lebaran. Seorang intel Iran diam-diam mengambil foto mereka. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, rumah kedubes Kanada kedatangan intel Iran yang sudah mencurigai keberadaan keenam orang itu. Sahar yang saat itu menerima mereka, ternyata wanita ini menutupi keberadaan orang yang sedang dicari. Dia meresikokan keselamatan dirinya untuk membela majikannya. Di pasar baru Teheran, masing-masing melakukan tugasnya sesuai identitasnya masing-masing, namun ternyata ada seorang pemilik toko yang keberatan kalau tempatnya difoto-foto tanpa izin. Abah ini pun marah lalu mendatangi rombongan bule Kanada palsu ini. Reza mencoba menengahi, namun suasana jadi tambah rumit karena si abah ini mulai menuduh mereka sebagai orang Amerika meskipun sudah dibilang bahwa mereka dari negara tetangga. Karena suasana sudah tidak kondusif, perjalanan itu pun akhirnya harus dihentikan saat itu juga. Rombongan ini akhirnya pulang dan Tony memutuskan agar mereka lanjut pada rencana semula. Esok hari mereka akan coba pulang langsung keluar Iran. Malam itu dipergunakan Tony untuk melakukan tes hafalan terhadap keenam staf kedubes. Sekaligus dia juga melakukan simulasi dari proses interogasi yang mungkin akan mereka semua hadapi esok hari. Sementara itu, kabar mengenai rencana penyelamatan dengan cover sebagai kru produksi film sampai juga ke Gedung Putih. Tony langsung ditelepon saat itu juga, disuruh untuk menggagalkan rencana tersebut. Pihak Gedung Putih lewat tangan kanan Jimmy Carter rupanya nggak yakin dengan rencana yang diusung Tony. Rencana itu dianggapnya terlalu bodoh dan pihak Gedung Putih berencana untuk mengerahkan Delta Force untuk membawa mereka semua keluar dari Iran. Tony disuruh untuk segera pulang. Agen CIA ini tentu saja menolak rencana itu. Ia sudah kadung membawa keenamnya ke depan publik. Kalau ia cabut duluan, bukan tidak mungkin 6 orang itu akan duluan kena gerbek tentara Iran. Argumen Tony ditentang oleh atasannya, mau tidak mau ia pun harus tunduk perintah atasan. Tony pun keluar ruangan, ia nggak tega melihat 6 orang itu yang mulai bisa melepaskan diri dari ketakutan. Pak Dubes yang sudah mendengar berita tadi pun demikian, ia meminta Tony untuk tidak memberitahu mereka hingga esok hari. Diam-diam sambil ngembat sebotol whisky, Tony pun keluar dari rumah Pak Dubes. Setelah itu memang pembatalan misi dilakukan secara simultan. Tiket Swiss Air mereka di hold dan kantor Hollywood diminta untuk segera ditutup. Sampai di kamar hotelnya, Tony larut dalam galau. Dia bahkan gak tega untuk menghancurkan paspor bodong milik ke-6 orang itu. Akhirnya di waktu subuh saat azan subuh berkumandang, Tony menguatkan tekadnya untuk melanjutkan rencana kemarin. Ia menelepon kantor, melapor atasan bahwa ia akan lanjut dengan rencananya. Tony langsung pergi menjemput semuanya. Pak Dubes sendiri akan kabur bersama istri menuju ke Turki dan Sahar telah dikirim untuk kabur ke perbatasan Irak. Sementara itu, mendengar kabar dari Tony tadi, Pak Bos pun langsung belingsatan. Ia segera mencari rekan terkait, meminta agar 7 tiket Swiss Air mereka kembali dikonfirmasi. Namun ternyata keputusan itu sudah berada di tingkat atas, persetujuannya harus langsung dari Presiden Carter. Pak Bos langsung melabrak jajaran atas di CIA, bertengkar dengan seorang di antaranya membela Tony, meminta agar direktur lembaganya segera menelepon Gedung Putih. Tony dan rombongan dalam perjalanan menuju airport. Nantinya, di sana akan ada 3 checkpoint yang harus dilewati. Yang pertama adalah pemeriksaan paspor. Checkpoint kedua, bagian imigrasi. Checkpoint ketiga adalah pos jebakan yang dijaga oleh tentara revolusi Iran. Mereka rata-rata sekolah di negara barat. Di sini mereka akan melakukan interogasi dan menjebak dengan pertanyaan agar yang palsu bisa ketahuan kekaweannya. Gak ada respon dari Gedung Putih karena tangan kanan Carter gak mau terima telepon. Jack, bosnya Tony, akhirnya bertindak sendiri. Ia mencari tahu nama sekolah anak Hamilton Jordan, tangan kanan Carter itu, lalu menelepon Gedung Putih mengaku dari sekolah anaknya dengan membawa kabar yang seolah urgent.
Akhirnya pihak operator menyambungkannya kepada Mr. Jordan. Jack langsung to the point mengabarkan tentang misi yang masih sedang berlangsung. Ia meminta agar Jordan segera mengkonfirmasi lagi tiket Swiss Air ketujuh orang itu. Tony dan kawan-kawan tiba di airport dan melakukan pemeriksaan paspor. Namun ketika diperiksa, nama Kevin Harkins tidak terdaftar dalam daftar bookingan. Saat itu, pihak Gedung Putih masih berusaha melakukan konfirmasi ulang. Tony meminta Mbak penjaga agar melakukan pemeriksaannya lagi. Ketika diperiksa balik, nama Harkins sudah terdaftar, tiket Swiss Air mereka aman untuk dipergunakan. Selanjutnya, mengaktifkan lagi kantor studio di Hollywood agar mereka standby di depan telepon. Di pos pertama pemeriksaan paspor, penjaga hanya mencocokkan foto dengan tampang pemegang paspornya. Dengan modal tenang sedikit, mereka semua berhasil lolos ke babak berikutnya. Pos kedua di bagian embarkasi, para penumpang ditanya mengenai visa dan maksud kedatangan mereka. Semua pertanyaan berhasil dijawab dengan lancar, diperkuat dengan surat yang mereka dapatkan dari pihak kementerian. Rombongan pun berhasil lolos menuju ke babak berikutnya. Namun di balik angin segar yang sedang terjadi di bandara, terjadi perkembangan di kantor Intel Iran. Dari potongan kertas dokumen yang sudah disusun ulang oleh para agen cilik, mereka telah menemukan kecocikan dengan foto yang mereka ambil di Grand Bazaar. Intel Iran, kini mereka telah sadar bahwa para kru film Kanada itu adalah 6 orang pegawai kedubes Amerika yang sedang mereka cari. Sementara itu, rombongan kru film itu sudah sampai di pos berikut yang memang terlihat lebih menakutkan karena dijaga oleh barisan tentara revolusi Iran. Kevin Harkins alias Tony Mendes yang duluan maju, ternyata ia malah disuruh belok ke ruang pemeriksaan. Berikutnya penjaga pun melakukan gertakan dengan bicara dengan bahasa Farsi. Mereka para pegawai kedubes ini yang spontan menjawab langsung disuruh pula untuk ikut ke ruang sebelah. Komandan tentara ini rupanya heran dengan maksud kedatangan orang-orang ini datang ke Iran. Mau bikin film di Iran dalam situasi genting seperti itu. Disinilah akhirnya malah Joe yang maju untuk menjelaskan. Ia yang sangat fasih bahasa Farsi memperlihatkan surat kabar yang memuat poster film Argo sebagai bukti. Lalu dengan storyboard, ia pun menjelaskan isi cerita dari filmnya yang mencakup lokasi Grand Bazaar yang akan dijadikan setting film tersebut. Akhirnya Pak Komandan pun mulai percaya, namun dia belum mau melepas mereka sebelum melakukan verifikasi ke kantor studio yang bersangkutan. Tony memberikan kartu nama kantor produksi film di Hollywood. Pak Komandan ini pun menelepon dan untungnya saat itu telepon tersebut berhasil diangkat oleh John. Semuanya sudah terverifikasi, Pak Komandan pun membiarkan ketujuh orang Kanada KW ini masuk ke gerbang penerbangan. By the way, pasukan Intel tadi ternyata langsung melabrak ke rumah Pak Dubes. Mereka menemukan rumah itu sudah kosong dan dari sana pihak Intel pun menelepon ke penjaga di bandara untuk mengkonfirmasi adanya 7 orang beridentitas orang Kanada. Kebetulan saat itu 7 orang tersebut sudah lewat gerbang penerbangan dan sedang diantar ke dalam bus bandara menuju pesawat yang sudah hendak take off. Ketujuh orang Kanada palsu ini berhasil masuk ke dalam pesawat sebelum pihak penjaga kemudian datang melabrak lalu mengejar pesawat tersebut. Tentu saja hal itu sia-sia, pesawat Swiss Air ini pun terbang lepas landas meninggalkan tanah Iran. Mereka baru boleh bergembira setelah terdengarnya pemberitahuan bahwa pesawat tersebut telah keluar dari wilayah udara negara Iran. Mereka pun bergembira bersuka cita. Dalam momen ini, pada akhirnya pihak Kanada yang naik ke permukaan sebagai dewa penyelamat bagi ke-6 orang Amerika tadi. Pihak CIA sebagai agen rahasia pastinya bersikap tutup mulut. Pada akhirnya, pemerintah Iran pun bersuara, mereka menyatakan musuhan juga dengan negara Kanada. Semua tawanan di gedung kedubes Amerika berakhir dibebaskan karena terbukti mereka bukan mata-mata. Tony Mendes tetap mendapatkan penghargaan dari pihak CIA dan dari Presiden Carter. Namun baginya, hal yang lebih penting adalah bahwa dia bisa kembali diterima oleh anak dan istrinya di rumah. Dia terus berteman baik dengan John Chambers hingga akhir hayat orang Hollywood itu di tahun 2001 lalu.
Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.